Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmati imani wal Islam. Perkenalkan, nama saya Salman Naufal Afif, NPM 100416221. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Akibat Hukum dari Perceraian Terhadap Nafkah Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam. Dihubungkan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1574 pada TAG garis miring 2018 garis miring PABDG. Pada latar belakang, perkawinan merupakan masalah yang sangat esensial bagi kehidupan manusia. Karena perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya mengandung hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan. Perkawinan juga memuat unsur sakralitas, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rumah tangga, pasti adanya tantangan tersendiri bagaimana menyikapi suatu permasalahan. Tentunya dalam tahapan berumah tangga pasti adanya permasalahan yang dialami. Salah satunya adalah permasalahan yang terjadi, faktor-faktor yang dapat menimbulkan perceraian. Di antaranya adalah faktor masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan. Di dalam keluarga tentunya adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk membiayai kehidupan keluarga. Hal ini menjadi pertanggungjawaban orang tua terhadap anak. Di antaranya adalah nafkah terhadap anak. Dalam akibat hukum perceraian masih banyak orang tua, yaitu suami setelah perceraian tidak melaksanakan kewajiban menafkahi anaknya. Hal ini menjadi salah satu faktor ketidakmelaksanakan kewajiban menafkahi anaknya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Salah satunya dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 1574 garis miring pada TAG garis miring 2012 garis miring PABDG. Dalam rumusan masalah, yang pertama, bagaimana prosedur perceraian dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam. Yang kedua, bagaimana akibat hukum dari perceraian terhadap nafkah anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam dihubungkan dengan Putusan Nomor 1974 garis miring pada TAG garis miring 2018 garis miring PABDG. Kajian teori yang saya ambil adalah pastinya dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Dan yang kedua, adanya tinjauan umum tentang perkawinan. Itu terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dari merasakan ketentraman kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dalam kasus ini ada juga tinjauan tentang perceraian. Ini kemudian adanya tinjauan tentang nafkah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Penjelasan tentang studi kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1974 garis miring pada TAG 2018 garis miring PABDG. Isi putusannya adalah adanya posisi perkara menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Agama. Yang kedua, proses pemeriksaan. Penggugatan telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya. Ketiga, adanya pertimbangan hakim menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan penggugat yang meminta agar dijatuhkan talak satu bain sugoro tergugat terhadap penggugat beralasan untuk dikabulkan. Dan yang keempat adalah putusan hakim. Yang pertama, menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat dengan first take. Yang ketiga, menjatuhkan talak satu sugoro tergugat Tumiran bin Kasran terhadap penggugat Imronah binti Rahmat. Yang terakhir, membubarkan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 316.000. Dalam persidangan perceraian, adanya prosedur. Yang pertama, pendaftaran perkara. Dan yang kedua, tahapan penanganan perkara sidang. Dalam penanganan perkara sidang ini ada 9 tahapan. Yang pertama, harus melalui upaya perdamaian. Yang kedua, pembacaan surat penggugatan. Yang ketiga, jawaban tergugat. Yang keempat, replik penggugat. Yang lima, duplik tergugat. Yang keenam, pembuktian. Yang tujuh, kesimpulan para pihak. Yang kedelapan, musyawarah majelis hakim. Yang kesembilan, putusan hakim. Analisis dari
Akibat hukum dari perceraian terhadap nafkah anak, yang pertama tergugat lari dari tanggung jawab sebagai mantan suami yang mana telah digugat sidang perceraian oleh istri karena putusan perceraian tidak adanya besaran yang harus dipenuhi terhadap nafkah anak. Yang kedua, hak anak tidak dipenuhi dari kewajiban seorang mantan suami. Dan yang ketiga, pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan yang keempat, tidak melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam pasal 156 kompilasi hukum Islam. Jadi kesimpulannya, yang pertama bahwa dalam persidangan di pengadilan agama harus melalui birokrasi secara tertib dengan cara mendaftar ke meja pertama dengan membawa berkas persyaratan berupa gugatan dan dokumen identitasnya. Dan yang kedua, akibat hukum yang timbul dari putusnya perkawinan melalui cerai hidup antara tumiran tergugat dan imrolah sebagai penggugat, perceraian cerai gugat adalah dalam permasalahan ini adalah masalah nafkah. Pada putusan pengadilan agama adanya putusan first take, yaitu putusan pemusyawaratan yang mana tidak hadirnya tergugat sehingga hak-hak daripada nafkah itu tidak diberikan jumlah besarannya karena hakim tidak memutuskan dalam putusan sidang cerai gugat. Saran bagi lembaga pemerintah seharusnya lebih tegas lagi dalam mensosialisasikan tentang masalah perkawinan hingga peristiwa perceraian dengan memberikan sosialisasi dengan cara melakukan pemantauan melalui lembaga instansi yang bersangkutan. Kemudian bagi para pihak atau bapak yang memiliki kewajibannya hingga anak mampu berdiri sendiri atau sudah usia dewasa. Seorang bapak harus melakukan kewajibannya yaitu memberikan nafkah untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap anak sekalipun dalam status perkawinannya sudah dinyatakan putus oleh sidang pengadilan agama. Bahwa kewajiban tersebut sebagai pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, melainkan pertanggungjawaban di akhirat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.